Yang ke berapa? 10 ya. Alhamdulillah, meskipun di tengah isu besar ya, kita khususnya yang di sini masih bisa melaksanakan program dan kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan semangatnya masih terus menyala, semangatnya masih terus membara ya. Karena apa? Karena ada dua ya, seperti yang sudah sampaikan, kita urai lagi sekarang dan lebih dipertajam, lebih ditukikan. Ada dua yang kata Allah, satu ada yang dimudahkan kepada yang mudah ya. Jadi persoalan itu ada dua, ada satu mudah dan satu sulit ya. Ada yang Allah permudahkan kepada yang mudah, satu tentu itu bahagia, dan ada yang Allah mudahkan kepada yang sulit ya. Ini dihubungkan dengan ayat Allah. Salah satu tujuan puasa itu yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin menciptakan kemudahan ya. Dan mudah itu ya harus kita upayakan, harus kita usahakan untuk bisa menjadi mudah. Karena ketika kita mudah terhadap yang sulit ya, sekali lagi, miskin itu sulit. Miskin itu sulit. Kalau kita dimudahkan oleh Allah menjadi miskin, malas, tidak mau menabung, tidak mau menanam ya. Kemudian kalau melihat uang langsung ingin ratusan juta, tidak menghargai yang 10.000, 20.000. Nah itu Allah mudahkan kepada apa? Kepada kemiskinan. Naudzubillahi min dzalik. Itu kemudahan itu menuju kepada bencana. Kalau Allah mudahkan kalian tidak bisa berjamaah ya, enteng sekali kalian itu tidak berjamaah. Nah, itu kalian dimudahkan kepada hal yang sulit, hati-hati ya. Kalau Allah mudahkan kalian mudah dan senang karena tidak menanam, tidak berternak, sekali lagi tidak menabung, hati-hati, kalian akan menemukan hari yang lebih sulit ke depan. Hati-hati ya. Nah, bagaimana kita bisa dimudahkan oleh Allah menuju kepada yang mudah ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ada dua ya, ada sulit, ada mudah. Nah, untuk mencapai kemudahan itu tentu kita harus mengorbankan, tentu kita harus berjuang ya. Kata Allah, siapa yang akan dimudahkan oleh Allah itu? 3 syaratnya. 1, fa'amma man a'ta. Dia mau mengeluarkan apanya? Waktunya. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan pikirannya. Mengeluarkan apanya? Mengeluarkan materinya ya. Ya, bismillah, kata bapak-bapak, saya akan mengeluarkan waktu besok membeli 1 benih, 2 benih saya tanam mumpung masih musim hujan. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan saya sudah bisa memetik hasilnya. Nah, itu mengeluarkan. Nah, kalau orangnya pelit, waktu dia tidak mau mengeluarkan, uang pun dia tidak mau mengeluarkan untuk kepentingan hari ke depan. Nah, ini tentu dia tidak akan menuai apapun di hari ke depannya. 1, nah, tidak apa-apalah, saya bermodal hari ini dagang kecil-kecilan, mudah-mudahan nanti ketemu konsepnya, ketemu polanya, ketemu celahnya. 5 tahun, 10 tahun ke depan saya akan memetik hasil dari perusahaan tersebut. Jadi selalu apa? Tadi selalu harus kita mau mengeluarkan tenaga, pikirannya ya, waktunya. Bismillah, kalau saya terus konsisten 2 jam, 3 jam sehari murotal, saya mengikuti makom-makom ilmu, saya belajar ilmu-ilmu yang lain,
Kira-kira kalau 1 tahun kali 2 jam berapa saya dapat pelajaran? Tahun kedepannya saya sudah memiliki ilmu. Itu mudah. Nah, kalau Anda dimudahkan bahwa enakan saya, ngapain orang lain belajar? Ngapain orang lain menang capek-capek panas-panas? Mendingan saya duduk. Itu dimudahkan kepada yang sulit. Karena ke depan dia akan menjadi miskin. Miskin ilmunya, miskin keyakinannya, miskin hartanya, miskin amalnya, miskin segalanya. Itu bahaya hidup seperti itu. Paham tidak? Nah, jadi untuk dapat mencapai kepada kemudahan, satu, kita harus mau berkorban. Ya, kalau ibu-ibu lagi begini jangan ngobrol, dengerin. Itu mengeluarkan. Ya, kalau pelit, misalkan ngobrol, kalau apa, nanti ilmunya nggak masuk, duduknya sudah, apanya sudah, ya tidak dapat apa-apa. Yang kedua, kata Allah, wattaqo. Nah, nih ya. Kenapa hubungannya takwa dengan tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Ada di situ di kalimat takwa juga. Di sini juga ya, yang Allah nanti akan mudahkan kepada jalan yang mudah. Ini syarat yang kedua adalah takwa. Takwa itu apa? Sekali lagi, takwa itu hati-hati. Takwa itu jangan gegabah. Jangan keburu berpikir, jangan keburu melangkah, pertimbangkan dulu benar baiknya, maslahat mafsadatnya, untung ruginya, untung tidak. Kalau anak-anak muda terus main game 4 jam 1 hari, 5 jam 1 hari, untung tidak. Ada tidak perempuan nanti yang mau, saya mau nikah dengan orang yang ahli game? Nggak ada. Perempuan mau menikahkan orang tua yang punya perempuan melihat kemapanan. Kalau tidak mapan, ini calon mapan. Tapi kalau melihat calon menantu hanya main game dan nangkep tuur, siapa mau punya anak perempuan dikasih seperti lelaki seperti itu? Jangan tertipu. Jangan tertipu. Lebih baik mengangkat pacul, ya, kemudian mencangkul 10 tumbak, 20 tumbak. Itu akan memberi jaminan hidup ke depan, walaupun hanya 10 tumbak. Ketimbang hanya main game yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Catat itu anak muda hari ini. Mari kita lihat. Apakah yang sekarang rajin main game, kita lihat 25 tahun ke depan, dia akan hidup dalam kemapanan atau dia akan hidup dalam keterpurukan. Hati-hati kalau itu anak kita semua. Ya. 2, yang Allah akan mudahkan itu yang orang-orang yang cermat, teliti, hati-hati. Ya, semua harus diiringi dengan takwa, semua harus diiringi dengan kehati-hatian. Apalagi menyangkut masalah Allah, apalagi menyangkut masalah ekonomi, apalagi menyangkut masalah keluarga. Jangan abai, jangan abai. Gak apa-apa, karena masih letik, geus gede ngomong, geus letik WHC diatur. Seharusnya semenjak dari ini kenalkan kepada menanam, kenalkan kepada menabung, kenalkan kepada sumber. Tidak sedikit orang yang hanya diwarisi oleh kekayaannya sesudah ayahnya meninggal, anak-anaknya menjadi sengsara dan miskin karena dia tidak diwarisi caranya, hanya diwarisi hasil dari usaha orang tuanya. Kenapa tidak diwariskan caranya? Yang mahal itu kan caranya. Harta itu bisa habis, ya, bisa habis harta itu. Tapi kalau kalian punya cara, kalau kita punya cara, tentu cara itu akan terus mengembang. Kalau kita punya konsep, tentu konsep itu terus bisa dijalankan. Yang ketiga apa? Wasaddaqo bil husna. Yang akan Allah mudahkan kepada jalan mudah itu orang yang jujur kepada kebaikan, orang yang mendukung kepada kebaikan. Maka dia akan mudahkan. Kenapa? Karena kalau orang sudah licik, sudah picik, hanya mau hidup sendiri, tidak mendukung kebaikan. Apa al-husna itu? Al-husna itu siapa? Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Al-husna itu siapa? Allah. Wasaddaqa bil husna. Kenapa penting mendukung Allah?
Kenapa penting membenarkan Allah? Karena Allah memberikan konsep, karena Allah akan memberikan jalan. Kalau tidak mendukung, kalau tidak percaya, bagaimana kita bisa menempuh jalannya? Bahkan yang akan kita tempuh apa? Jalan dol. Atau bahkan yang akan kita tempuh jalan apa? Jalan maghdub. Ingin sejahtera tetapi tidak menanam, ingin sejahtera tetapi tidak berusaha, ingin sejahtera tidak mau meniti dari bawah. Itu dol namanya, ya. Ingin dilihat oleh perempuan dengan menggunakan rupa-rupa cara, ya. Bikin telinganya dianting, apa? Perempuan itu nggak suka seperti itu. Cobalah berpikir mapan, ya. Kata bapak-bapak yang sudah 70 tahun pun, kalau mapan masalah ekonominya, mau cari perempuan yang 20 tahun, pasti dia mau. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Itu hidup lebih realistis, ya. Kalau tidak, berpikirlah untuk menjadi ilmu, untuk menjadi cerdas, untuk menjadi soleh. Meskipun tidak berharta, tapi punya kesolehan. Perempuan juga mau lelaki yang soleh, ya. Ini sudah solehnya tidak ada, hartanya tidak ada, ilmunya tidak ada. Itu salah satu contoh. Ini yang harus dikhawatirkan adalah anak-anak kita, ibu-ibu, ya. Jadi kemiskinan ini, kalau kemiskinan karena kemalasan, bencana. Sekali lagi, kalau kemiskinan karena kemalasan, bencana, ya. Kecuali kalau kemiskinan keterbatasan. Kita dagang makanan di Wanaraja, ya sudah terbatas. Kalau dagangnya di Wanaraja, mau omset berapa, tidak akan lebih dari Wanaraja. Kalau mau lebih, ya dagangnya ke keluaran kecamatan yang lain. Tetapi kalau karena kemiskinan, karena tidak menanam padahal tanah punya, tetapi kalau kebodohan padahal makom ilmu ada, tetapi Anda tidak belajar, Al-Quran ada, itu adalah kebodohan, bencana, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa? Waktu Allah berikan, tanah Allah berikan, kenapa tidak diproduktifkan? Kenapa tidak dimanfaatkan? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memegang amanah dari Allah, bahwa diri ini, harta ini, keluarga ini adalah amanah. Bagaimana dikelola dengan baik, semanfaat-manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita. Semanfaat-manfaatnya untuk siapa? Untuk keluarga. Kalau bisa buat orang lain, karena Allah tidak mengambil manfaat dari kita sedikit pun. Mudah-mudahan Allah menerima saum ibadah kita sampai hari ini. Mari kita lanjutkan witir.